Waduh. Lu ikut ini gak sih kelas metode pencucian uang? Iya. Kenapa? Nah, gue ini dong tipsen. Boleh dah. Sini. Ini aman ini Suratnya surat. kan? Ada nih gue bikin. Bilang aja gue di opname gitu. Iya dah gitu. Aman. Hari-hari tips nih gue lihat. Bersih aja lu. Iya, besok gue masuk. Sekali-kali doang kok begini. Dah sekalian dah gua naik dulu dah. Langsung kelas nih. Naik masuk. Nitip ya. Iya. Dulu. Aman. Baru tuh. Kenapa? Mau ambil. Ambil ya. Dikit doang, 5 batang. Habis lagi. Orang mah kalau ngerokok langsung dibakar kali. Nah, gue lagi radang, ini buat bekal besok. Habis nih. Pelit amat sama teman. Kebiasaan korupsi ini sudah mendarah daging lah dalam kehidupan saya. Kadang saya sendiri pun suka nggak sadar gitu kalau saya melakukan hal-hal seperti ini. Tapi ya setelah saya melakukannya rasanya tuh lega sekali. Badan dan pikiran saya tuh langsung enteng gitu. Tapi ya setelah itu saya menyadari bahwa saya memang terlahir sebagai koruptor. Oh iya. Besok ada teori penggelapan dana dan gua belum ngeprint paper. Cocok. Ini ngeprint di gua aja. Murah selembarnya 12.000. Nih, Murah. mahal banget. Gua ada 4.375 lembar. Nggak apa-apa, lu 4.375 lembar. Berarti kan kalau total sekitar 800 juta 235.000 rupiah. Nggak gampang. Ntar rekening gua kirim aja ya. Beneran. Bener, udah kirim aja file ke gua. Nih gua sekalian mau ngeprint sekarang. Duluan. Ngeprint ya. Kirim. Halo? Gimana, Hur? Besok kelas kosong nih. Mau main kemana yuk? Besok kelas kosong. Boleh main. Ke Kamboja aja yuk, sekalian. Buset, kayak ada duitnya aja. Ya elah urusan duit gampang. Asal lo tahu kan gue megang uang kelas, kas kelas nih. Ntar gampang lah gue ini aja kirim ke rekening lo aja. Bener Biar tuh. aman. Aman tuh. Beneran, aman tuh. Aman, yakin. Lu asal lo tahu ya. Semester lalu tuh gue beli X-Max pakai duit kas kelas. Aman udah, lu percaya aja sama gue. Aman. Kamu aja ya, besok ya kita berangkat ya. Buset dah, oke. Udah, berangkat dah. Gas. Saya sadar bahwa saya ini adalah seorang pengidap sindrom korupsi. Dan saya rasa tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Saya bangga dengan hal itu. Saya tidak mau sembuh dari penyakit ini. Ya, lagi pula saya rasa ini bukan sebuah penyakit. Ini adalah jalan hidup. Saya seorang koruptor dan saya bangga. Tuhan, izinkan saya menjadi koruptor. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit, ingat. Sejak era masyarakat kontemporer hingga gaji guru honorer yang hanya seukuran ceker. Saat ini banyak sekali gejala-gejala endemi baru yang tumbuh dan merebak di masyarakat. Salah satunya adalah sindrom korupsi. Dan setelah ini, saya akan berbincang bersama seorang pengidap sindrom ini, Bahlul Eladalah. Mas Bahlul, terima kasih sudah datang di Hidung Najwa. Sejak kapan Mas Bahlul ini menyadari bahwa Anda seorang mania korupsi? Ya, sebenarnya cukup panjang ya Mbak ya, tapi saya mulai jatuh cinta dan merasa ada sesuatu yang berbeda dari perasaan hingga reaksi tubuh saya itu setelah saya tahu bahwa dengan korupsi itu saya bisa mendapatkan keuntungan dan hal yang saya mau dengan jalan pintas begitu. Kira-kira bentuk korupsinya seperti apa saja, Mas? Oh ya, banyak sekali. Saya itu paling sering ya korupsi waktu lah ya. Betul. Menurut saya itu paling mudah dan nyaman di hati begitu. Tapi di luar itu ya saya juga sangat sering dan bisa dibilang aktif lah ya menggeluti bidang-bidang korupsi yang lain begitu. Seperti suap atau nyogok, pemalsuan surat-surat seperti izin absen, surat-surat organisasi, markup atau naikin harga-harga itu juga ya salah satu korupsi favorit saya itu.
Oh iya, sama nepotisme. Saya juga termasuk cukup ahli itu kalau nepotisme. Tapi Mas Bahlul sendiri ini tahu nggak akan dampak-dampak korupsi itu, Mas? Oh ya, sudah tentu saya paham itu, saya tahu lah ya. Tapi itu kan hanya soal perspektif kan ya Mbak ya. Baik untuk Anda itu bukan berarti baik juga untuk saya. Yang penting masuk itu barang. Wah, sepertinya waktu SD Anda tidak lulus PKN ya? Tapi untuk dampak dari aksi-aksi korupsi ini ke diri Anda itu bagaimana, Mas? Pernah merasakan gejala tertentu nggak? Yang mungkin membuat diri Anda itu seperti kurang nyaman gitu? Oh itu dulu sekali itu. Mungkin waktu awal-awal saya mulai korupsi kali lah ya. Seperti apa itu, Mas? Ya kalau dulu itu kan saya setelah korupsi itu masih ada perasaan-perasaan gugup gitu. Grogi lah ya bahasanya. Jadi habis ambil uang kas atau habis nyogok itu ada rasa-rasa takut dan gelisah gitu Mbak. Wah, gelisahnya seperti apa itu, Mas? Ya gejala-gejala biasa sebenarnya. Keringat dingin, demam tinggi, muntah paku. Biasa-biasa aja. Tapi untuk sekarang tidak ada, Mas, gejala itu? Oh enggak, udah enggak ada. Kalau dulu kan yang namanya masih muda, belum punya pengalaman dan belum punya pengetahuan gitu. Jadi saya masih suka panik gitu kalau habis korupsi. Kalau sekarang ini kan ya, sudah lebih dewasa gitu dan saya pun sudah berdamai dengan diri sendiri. Jadi ya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi Mas Bahlul pernah konsultasikan ini ke ahlinya, Mas? Ahlinya gimana ya Mbak? Mungkin periksa ke klinik, puskesmas, dokter hewan, atau cek ke bengkel, Mas? Atau gimana kalau kami datangkan dokternya ke sini? Untuk mengetahui kondisi sebenarnya, sebentar lagi saya akan mewawancarai teman-teman terdekat Bahlul. Mari, ikuti saya. Nama saya Luhur Pajatwetan. Saya teman kuliahnya Bahlul. Nama saya Purbasari, temannya Bahlul juga sih. Ya tadi kalau soal korupsi sih saya sebenarnya biasa aja ya. Semua orang juga pasti pernah korupsi lah. Itu udah jadi hal normal lah sekarang. Tapi kalau ditanyain soal kepribadiannya yang suka korupsi ya anjing. Semua korupsi kan anjing ya. Saya rasa juga kita bisa harus terbuka sama ya kayak gitu-gitulah. Emang orangnya goblok aja, nggak bisa mikir. Tiap hari kerjaannya tipsen aja. Ya kayak gitu-gitu harus ditoleransi dan terutama kepada para koruptor. Emang tolol, anjing, setan. Gua mau dibawa ke dokter. Bukan urusan gua kalau itu. Bukan gua itu. Lu bukan urusan lu. Lu jangan lepas tangan lu. Bukan bodo amat gua bantuin gua. Bodo amat. Bantuin gua. Gimana ini? Nama saya Dr. Boykot. Saya seorang dokter spesialisasi korupsi atau biasa disebut dengan korupsiolog. Saya menamatkan pendidikan saya di Sekolah Tinggi Negeri Korupsi atau disingkat dengan STNK. Lalu kemudian mengambil spesialisasi di Jerman dengan bidang studi KDRT, korupsi dan retweet. Saya telah meneliti dan mendalami mengenai sindrom korupsi ini selama kurang lebih 10 tahun 12 menit. Pada umumnya, korupsi ini memang sebuah kelainan yang banyak sekali pemicunya. Salah satu cirinya adalah pembusukan otak dan rongga paru-paru yang dipenuhi dengan duit 2000-an. Saya memiliki pasien yang sudah sembuh dari korupsi setelah proses rehabilitasi dan marinasi. Salah satunya adalah Ratu Atit. Iya, saya ini memang seorang alumni rumah sakit rehabilitasi dan marinasi korupsi. Tapi itu kan dulu. Sekarang ini saya sudah bebas dari korupsi. Kalau dulu waktu saya masih korupsi itu kan jam tangan saya itu Patek Philippe yang harganya 2-3 miliar. Ya, kalau sekarang paling 500-700 juta udah cukup. Oh iya, dulu itu saya senang banget jalan-jalan ke Inggris, ke Paris, ke Jerman.
Dan saya juga tiap tahun tuh umrah lah, pakai dana pengadaan alat kesehatan. Ya, kalau masa-masa itu sedih lah ya kalau diceritain. Tapi intinya dulu pas di rehab itu saya sampai gemeteran, bahkan demam tinggi. Soalnya saya nggak bisa jalan-jalan ke Singapura pakai anggaran rapat. Halo, dengan Mas Bahlul. Ya. Boykot saya. Saya boykot. Bisa dijelaskan sedikit soal gejalanya? Saya koruptor. Ya, Anda kelainan. Iya. Di dalam catatan saya, Anda korupsi setiap hari ya? Iya dok, betul. Coba jelaskan gimana kondisi badan Anda. Saya merasa normal kok dok, normal aja. Oke, saya akan menyiapkan uji coba untuk Anda. Saya akan menaruh beberapa barang di meja Anda dan saya akan lihat bagaimana reaksi Anda terhadap barang tersebut. Pertama, pulpen. Oke. Selanjutnya, handphone. Baik. Terakhir, uang. Boleh dikembalikan uang saya? Maaf dok. Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Ini merupakan sindrom tahap stadium akhir. Gak ada pilihan lain. Kami harus merujuk Anda ke pusat rehabilitasi korupsi. Maksudnya gimana dok? Saya nggak ngerti maksudnya. Tikus tak kenal kenyang. Rakus bukan kepala. Maklumlah, pasien baru pertama kali masuk ke rehab. Padahal kan abis rehab masih bisa korupsi lagi. Ups, Indonesia negara hukum, korupsi nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.